Kemudian Nabi menghimbau untuk menghidupkan malam Ramadan dengan melakukan qiyamul lail, salat. Jadi pada zaman Nabi tidak ada bilangan salat tarawih. Pada zaman Nabi tidak ada bilangan tarawih. Nabi hanya terhitung beberapa hari, setelah itu Nabi salatnya tidak dengan cara semacam itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istilah tarawih itu sendiri terjadi bukan pada zaman Nabi SAW. Yang ada adalah qiyamul laili. Man qama ramadhana imana wahtisaba. Barang siapa yang menegakkan solat di tengah malam di bulan Ramadan, maka dia akan diampuni dosanya. Itu yang dilakukan Nabi adalah solat malam. Solat malam di bulan Ramadan. Ceritanya awal kisah tarawih itu adalah Nabi melakukan solat malam di bulan Ramadan. Nabi solat sendiri diikuti sahabat Nabi. Hari berikutnya Nabi sholat sendiri diikuti sahabat Nabi lebih banyak lagi. Di hari ketiga Nabi diikuti sahabat Nabi lebih banyak lagi. Di hari keempat pun demikian. Di hari kelima Nabi tidak keluar. Nabi tidak keluar lagi. Di pagi harinya Nabi mengatakan, engkau menungguku ya? Iya. Aku tahu engkau menungguku. Aku sengaja tidak keluar karena aku takut diwajibkan oleh Allah. Nabi hanya beberapa hari saja melakukan qiyamul lail diikuti oleh para jamaah. Setelah itu Nabi tidak melakukannya dengan berjamaah. Baik. Kemudian Nabi menghimbau untuk menghidupkan malam Ramadan dengan melakukan qiyamul lail, salat. Jadi pada zaman Nabi tidak ada bilangan salat tarawih. Pada zaman Nabi tidak ada bilangan tarawih. Nabi hanya terhitung beberapa hari, setelah itu Nabi salatnya tidak dengan cara semacam itu. Kemudian setelah itu pada zaman Sayyidina Abu Bakar berjalan seperti biasa. Orang itu kalau melakukan salat di malam Ramadan adalah kelompok-kelompok, suka-suka. Berapa kelompok sana sini. Kemudian pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab pun demikian. Masih kelompok-kelompok. Lalu Sayyidina Umar bin Khattab menginginkan bahwasanya alangkah indahnya kalau seandainya sholat ini diarahkan kepada satu imam. Lalu waktu itu Ubay yang jadi imam. Sayyidina Ubay jadi imam. Setelah Sayyidina Ubay jadi imam, kelihatan indah. Kemudian suatu ketika Sayyidina Umar mengomentari, nikmatil bid'atu hadhi, ini adalah sebaik-baik hal baru yang dibuat. Dan sepakat sahabat Nabi setelah itu bahwasanya sholat tarawih menjadi sunnah dilakukan dengan berjamaah. Ini adalah sunnah khulafaur rasyidin. Sunnah Nabi iya, ada sunnah Nabi. Nabi melakukan sholat sendiri dan diikuti orang dengan berjamaah dan Nabi tidak menegur. Artinya sholat berjamaah dalam tarawih pun ada pada zaman Nabi. Kemudian setelah itu dikukuhkan lagi oleh dalam Sayyidina Umar kepada imam yang satu. Dan waktu itu bilangannya pada zaman Nabi tidak ada. Tidak ada bilangan. Tidak 8, tidak 20, tidak 36. Maka sangat salah kalau ada orang memastikan bahwasanya bilangan tarawih Nabi adalah 8 atau bilangan tarawih Nabi ada 20 adalah salah. Telah berbohong kepada Nabi. Yang jelas Nabi melakukan sholat malam dengan bilangan yang sangat banyak dan tidak ada hitungannya. Dan sahabat Nabi tidak menukil hitungannya. Kemudian sisi lain ada masalah sholat tarawih, yaitu adalah 8 dan 3, 11. Sholat witir, 8 dan 3, 13. Kemudian setelah itu pada zaman sahabat Nabi SAW, termasuk zaman Sayyidina Umar bin Khattab khususnya, Sayyidina Umar melakukan sholat tarawih dengan 20 rakaat, dengan witir 3. Kemudian ahli Madinah merasa bahwasanya karena orang ahli Makkah itu setiap tarawih 2 rakaat, kemudian mereka tawaf 2 rakaat, kemudian mereka tawaf, maka ahli Madinah menambah karena tidak ada tawaf, maka setelah itu tawaf yang ada di Madinah, di Makkah dijadikan 2 rakaat lagi yang ada di Madinah. Maka ahli Madinah melakukan sholat tarawih 36. Jadi 36 bukan sholat tarawihnya Rasulullah, bukan bilangan Rasulullah. 20 rakaat juga bukan bilangan tarawihnya Rasulullah. Akan tapi, dan 8 rakaat juga bukan bilangan tarawihnya Rasulullah. Yang jelas 8 rakaat, 20 rakaat, 36 rakaat adalah qiyamul lail yang diterima. Suka-suka Anda melakukan mana? Anda bisa melakukan 6 rakaat, Anda bisa melakukan 10 rakaat, Anda bisa melakukan 20 rakaat, Anda bisa melakukan 36 rakaat. Akan tetapi, kenapa kok jumhur ulama 4 madhab mengambil yang 20 rakaat? Ini pertanyaan. Jawabannya adalah 20 rakaat adalah qiyamul lail sunnah Nabi SAW. Karena hitungan bilangan rakaat Nabi tidak ada. Karena tidak ada, berapapun hitungannya masuk sunnah Nabi. Selagi Nabi tidak membatasi, maka Anda melakukan sholat malam berapapun, itulah sunnah Nabi SAW. Maka 20 rakaat sunnah Nabi, 8 rakaat sunnah Nabi, 36 sunnah Nabi. Kemudian kenapa 20 rakaat? Karena 20 rakaat adalah plus sunnah khulafaur rasyidin, plus sunnah khulafaur rasyidin, plus sunnah Nabi. Makanya inilah yang diambil para ulama, sehingga mereka melakukan sholat berapa? 20 rakaat. Seperti itu. Kemudian tadi pertanyaan apa masalah? Tarawih. Masalah fadhail keutamaan tarawih.
itu adalah tidak ada keutamaan namanya tarawih secara khusus, tidak ada. Keutamaan tarawih adalah hadis sahih riwayat dari Bukhari, Muslim tentang man qama ramadhana imanan wa ihtisaba. Apakah enggak cukup dengan itu? Qama ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Akan diampuni dosanya yang telah dahulu. Adapun riwayat tentang tarawih, kalau memang takbirnya kalimatnya dengan tarawih, maka itu adalah tidak pernah ada. Kalau memang ada, tentu tidak akan ada khilaf dalam hal ini. Jadi yang ada adalah qiyamul lail. Qiyamul lail, kemudian para ulama menyebutkan dengan istilah tarawih karena mereka yatarawahuna baina rakaat, di antara rakaat-rakaat mereka istirahat. Istirahatnya kalau di Mekah dengan tawaf. 2 rakaat, tawaf. 2 rakaat, tawaf. Jadi tidak ada riwayat-riwayat khusus tentang namanya tarawih. Dan disepakati oleh para ulama bahwa sholat tarawih yang kita lakukan tidak bisa mengalahkan pahalanya ba'diyah isya. Karena ba'diyah isya ada rawatib. Ini, maka dari itu jangan sampai Anda tarawih tapi ba'diyah isya-nya tidak. Dahulukan ba'diyah isya.